Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kembali bersama kami dari tim Jawa di Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait budaya. Sedikit mengulas bahwasannya standar atau indikator seorang IM itu menguasai minimal 6 hal. Iya. Yang pertama, tauhidnya harus nembus Gusti, dalam artian harus liko atau sampai ke ars. Iya. Yang kedua, syariatnya harus kuat, harus patuh. Iya. Yang ketiga, memiliki kemampuan pengetahuan dan pengelolaan budaya. Iya. Kemudian keuangan, Tata kelola keuangan, tata kelola negara, dan militer. Masing-masing kemampuan ini ada yang mengomandan atau ada yang memegang gitu ya. Iya. Komando, ada komandonya. Untuk tauhid, IM dibantu Syekh Abdul Wahid. Iya. Untuk syariat, IM dibantu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk budaya dibantu oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Untuk keuangan dibantu oleh Kanjeng Sunan Lawu atau Prabu Brawijaya. Iya. Untuk tata kelola negara dibantu oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya Raden Djoko Tingkir. Iya. Dan untuk kemiliteran dibantu oleh Ki Kebukenowo. Pada kesempatan ini kita bahas budaya. Iya. Kenapa budaya ini dibahas? Karena setiap kehidupan manusia ini perlu bentuk ya. Iya, betul. Tatanan sosial. Iya. Sehingga kehidupan ini menjadi lebih teratur, terarah, dan indah. Iya. Nah, Islam ini harus menjadi rahmat sekaligus kenyamanan dalam berbudaya. Nah, interaksi budayanya harus bagus. Dan Islam tidak harus memaksakan suatu budaya dengan budaya yang lain. Iya. Makanya IM membawa Sunni, Sunni karena fleksibilitas dengan budaya sangat tinggi. Iya. Bisa diserap. Jadi Islam bisa memberikan nilai-nilai internalisasi terhadap budaya lokal yang ada. Iya, betul. Nah, budaya seperti apa yang ada di Nusantara atau khususnya di Jawa ini yang dikawal oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, kita akan bahas bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan buat kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulas kembali IM ini memiliki kriteria 6. Ya, yang pertama tauhid yang dikomandoi oleh Syekh Abdul Wahid. Yang kedua adalah syariat yang dikomandoi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan aliran Sunni. Yang ketiga adalah budaya yang dikomandoi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang keempat adalah tata kelola keuangan oleh Sunan Lawu, Prabu Brawijaya. Yang kelima adalah tata kelola negara Raden Djoko Tingkir Sultan Hadiwijaya. Yang keenamnya adalah militer yang dipimpin oleh Ki Kebukenowo, ayah dari Djoko Tingkir Sultan Hadiwijaya. Untuk saat ini kita baru ada tauhid, syariat, dan sekarang ini sesi budaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kenapa budaya ini diangkat oleh IM? Karena sebenarnya budaya itu bagian dari ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik. Nah, hablum minallah tauhid, hablum minallah syariat, hablum minannasnya budaya. Nah, perpaduan antara ketauhidan dan syariah itu harus melahirkan budaya yang sehat. Budaya yang tidak bertentangan dengan tauhid tetap mengesahkan Allah, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat hukum-hukum Islam, dan budaya yang mensejahterakan masyarakat dari sisi kerohanian. Jadi kerohanian. Makanya di Jawa ini kita mendekatkan pendekatan tasawuf, ihsan.
Nah, jadi ihsan ini pendekatan tasawuf. Perilaku-perilaku manusia itu dalam tatanan tauhid, syariat, dan tasawuf. Nah, kemudian Wali Songo ini, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga ini memberikan apresiasi dan memasukkan budaya-budaya lokal menjadi budaya yang bernuansa Islam. Dari mulai batik, kemudian ukir, wayang, gamelan, dan juga budaya pertanian, budaya peternakan, dan budaya yang lain. Sehingga apa? Bahkan gini Kang, ini info yang lain, bahwa kita nanti akan memberikan satu istilahnya corak, bahwa IM akan membawa perubahan dunia ini, budaya ibadahnya kayak Arab. Semangat ibadahnya kayak di Arab. Jadi semua kalau sudah waktunya sholat semua. Budayanya kerja kayak Jepang. Disiplin tinggi, hasilnya maksimal tepat waktu. Budaya lingkungannya kayak Jawa. Jawa itu adem, ayam, kemudian banyak komunikatif dan banyak pertemuan untuk mengasah asih asuh. Interaksi sosialnya tinggi, kemudian tidak menafikan bahwa ketauhidan jadi sempurna dan ibadah jadi nyata dalam bentuk budaya. Nah, jadi sholatnya rajin, kemudian kerjanya disiplin, kemudian saling memberi kontribusi kebaikan. Jadi mutualisme itu mutualisme ya, komensalisme, mutualisme, saling memberikan manfaat atas manfaat. Nah, sehingga budaya-budaya lokal itu kita gerakkan, kita kasih warna dengan warna Islam. Memang dulu itu ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu kan tali itu kan dulu orang ngumpul aja. Ternyata ngumpulin orang itu susah, maka tetap budaya kumpulnya masih ada, namun di dalamnya diisi dengan tahlil, diisi dengan yasin, diisi dengan pengajian. Tentu ini akan menciptakan kehidupan nuansa yang nyaman, membangkitkan tauhid syukur atas nikmat Allah, menggairahkan ibadah atas ridho menuju ridho Allah, dan memberikan kontribusi kepada lingkungannya jadi marhamah, saling asih asuh, saling komunikatif. Nah, inilah yang akan dibawa nanti itu ke depan oleh sosok yang disebut oleh IM dan sekaligus nanti M1. Nah, itu lah. Tadi diulang sedikit Ustaz. Tadi semangat kerjanya semangat ibadahnya seperti Arab. Pas adzan sholat semua, lepas semua, tinggal semua. Semangat kerjanya seperti Jepang, disiplin tinggi dan aktualisasi, human error-nya rendah, disiplin, cakep hasilnya. Semangat kegotong royongnya Jawa, interaksi sosialnya tinggi. Karena gini ya Ustaz, saya lihat di Jepang ya, yang saya tahu di Jepang itu interaksi sosialnya rendah. Betul. Kemudian di Arab juga sepertinya begitu. Betul. Jadi kita ini sudah keliling dunia, ya sebenarnya tim-tim kita ini sudah keliling dunia, baik spirit maupun berita, bahwa budaya-budaya itu ada yang menonjol, ada yang rendah. Nah, Jepang itu yang kita bagus, yang menonjolnya disiplin kerjanya. Kemudian di Jawa ini komunitas lingkungan yang indah, yang cakep, ngumpul, tapi di situ saling memberi kontribusi kebaikan. Kemudian budaya Arab itu ibadahnya tepat waktu. Nah, inilah petilan-petilan budaya yang harus diadopsi oleh kita untuk menuju masyarakat yang marhamah. Membangun peradaban yang tinggi, yang mulia secara tauhid, mencapai kesempurnaan tauhid, mencapai kesempurnaan syariat, dan jadi peradaban itu mencapai kesempurnaan kesejahteraan ekonomi dan sebagainya. Betul. Karena nggak ada artinya kita ekonomi tinggi tapi dengan karakter yang rusak. Nggak ada kaitannya dengan ibadah tapi permusuhan. Nggak ada manfaatnya kumpul hanya untuk judi. Nah, karena orang kumpul judi mabuk, orang ibadah saling berantem, orang kerja hanya menangannya sendiri, itu
itu nilainya sangat rendah, sangat rendah. Maka dari situ budaya-budaya yang ini kita adopsi ini untuk menuju kesejahteraan. Karena sebenarnya gini kan, budaya kerja nanti, zaman digital nanti, manusia itu dimanjakan dengan kerjaan yang sangat mudah, ringan. Dulu, ya, secara fisik ringan, tinggal tanggung jawabnya. Dulu kalau kita gali pakai cangkul berapa, sekarang pakai traktor, beko. Kemudian kecepatan bergerak dulu gerobak, delman. Sekarang kecepatannya sangat tinggi. Ekonomis pun juga makin maju. Sekarang nggak ada orang kelaparan. Nah, ini sebenarnya kemakmuran ini sudah sangat dirasakan oleh seluruh manusia. Nah, dari ujung manapun, bahkan sandang papan pangan itu sudah tidak menjadi kendala. Nah, semua sudah disiapkan dengan kerja yang sehat. Nah, gitu kan. Nah, kemudian begini, saat ini banyak sekali benturan atau dibenturkan antara tauhid syariat dengan budaya. Seolah-olah budaya yang ada seperti halnya wayang, main musik, kemudian tahlilan, ngumpul, seperti hal seperti itu merupakan suatu hal yang tidak bermanfaat atau bahkan syirik, haram dan sebagainya. Nah, jadi saudaraku begini, ini baru pengantar. Seperti halnya wayang itu kan bagian dari produk budaya. Tapi pada prinsipnya bahwasanya budaya itu diperlukan untuk membangun peradaban manusia. Betul. Nah, bagaimana nanti cara menginternalisasi nilai keislaman itu dalam budaya? Karena saat ini ada kemungkinan, budaya itu masih diindikasi bertabrakan dengan syariat atau tauhid. Sebenarnya itu pemahamannya. Nah, sekarang syirik namanya musyrik itu mana? Ketika kita nggak beribadah kepada Allah. Kalau seorang motong sapi, kemudian dia korban untuk semua dimakan bersama dengan baca doa, apakah itu syirik? Apa itu musyrik? Enggak juga. Kalau toh dikubur kepalanya karena untuk disiapkan makhluk misalin ya, karena itu kan dibawa ke laut untuk makanan mereka itu. Kalau dia masih tauhid kepada Allah dan ibadah, bukan syirik. Jadi makna syirik itu ketauhidannya. Jadi bukan perilaku tahlilan jadi syirik, apalagi yang sangat-sangat gak enak apa? Baca Yasin, tahlilan lebih itu sama dengan zina ibu kandung sendiri. Itu kan suatu yang dibaca Yasin, Quran, yang dibaca kalimat thayyibah, kok dinyatakan itu kan miris. Nah, sekarang dasarnya apa? Apakah salah orang tahlilan? Apakah salah orang baca Yasin? Kalau memang Anda salah, ya silakan. Itu pendapat Anda. Tapi nanti akan ditegakkan. Nah, ini kan tipis sekali maksudnya. Ya. Dalam artian begini, ada upaya-upaya pembersihan tauhid atau pelurusan tauhid, tapi dengan tinjauan fisik, atau dalam tinjauan perilaku. Padahal kan tauhid atau kesyirikan itu sulit dideteksi karena itu tersembunyi. Umpamanya ketika seseorang membersihkan keris atau mempunyai keris, itu kan untuk saat ini selalu diidentikan dengan musyrik. Yang sedekah laut diidentikan dengan musyrik. Yang sedekah bumi musyrik. Jadi menghakimi tauhid dengan melihat perilaku. Nah, itu gimana itu? Pemahamannya. Jadi pemahaman itu yang harus kita luruskan. Dan kenapa mereka begitu? Karena nggak pernah liqa, nggak ketemu dengan informasi spirit. Ini yang nggak liqa, yang menghakimi. Bahkan yang paling nggak enak lagi, ranahnya Allah dihakimi manusia. Jadi tauhid itu ranah Allah. Ranahnya Allah. Syirik ranahnya Allah. Di tauhid itu dihakimi manusia. Mana mampu manusia menghakimi ranahnya Allah? Nah, kalau Anda nggak setuju itu urusan lain. Tapi ketika Anda menghakimi ranahnya Allah, itu bukan tempatnya. Dan sebenarnya tauhid inilah menyelamatkan hamba dengan
Allah. Hamba dengan hamba. Boleh jadi Anda tauhidnya bagus, sholatnya bagus, tapi kalau berbuat menganiaya, menuduh orang lain, apakah itu identik dengan ketauhidan yang rahmatan lil alamin? Itu loh. Atau bisa jadi gini, ada orang yang secara perbuatan kan satu sisi tadi ada perbuatan yang terindikasi atau terlihat seperti syirik gitu ya. Itu urusan syirik haknya Allah. Ada juga di sisi lain orang yang secara perbuatan terlihat seperti soleh, kan begitu. Betul. Nah, karena memang syirik itu, tauhid itu ranahnya Allah, maka di sini kan tidak bisa judgement saja. Betul. Ketika kita melihat orang yang rapi, yang secara performnya baik, kita nggak bisa juga menjamin dia tauhidnya bagus. Betul. Bahkan ya minum pil aja itu jadi syirik karena meniadakan Allah. Coba kalau nggak ada pil ini saya mati. Urusan mati diukur dengan pil. Nah, itu sebenarnya sudah ranah ke sana. Ya, ranahnya menghakimi yang memang koridornya milik Allah. Jadi saudaraku ini masih pengantar ini masih jauh kulit. Jadi budaya ini masih kita bahas dalam artian masih kulitnya lah. Untuk kembali meluruskan bahwasanya perilaku yang terlihat atau amalan yang terlihat itu belum tentu linier dengan kesyirikan, dengan ketauhidan. Betul. Bisa jadi orang yang memang megang keris, mandiin keris, tauhidnya lurus. Bisa jadi orang yang terlihat suci, tauhidnya bengkok. Betul. Jadi di situ harus hati-hati. Betul. Sebenarnya hati-hati ini untuk individual aja. Pribadi. Kalau saya secara pribadi saya akan meluruskan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau toh saya punya keris itu hasil budaya. Kalau saya punya baju ya hasil budaya. Jadi budaya ini nggak ada kaitannya dengan kesyirikan. Nah, ini juga langsung merembet loh. Jadi ada ketidakadilan. Jadi ketika megang keris itu dihakimi syirik ya, karena ada makhluk dan sebagainya lah. Dijadikan senderan. Dikasih dengan senderan. Ketika megang HP dianggap tidak syirik karena modern. Padahal kan kita bersender ke HP, GPS, komunikasi, semuanya, perdagangan, pembelian, online shop, semua. Kita sudah bersandar. Itulah sebenarnya alat. Keris maupun HP, cangkul maupun mobil, kebekuk itu alat untuk komunikasi, alat untuk pekerja, alat untuk perform. Kalau keris kan digunakan untuk perform ya, untuk penampilan. Nah itu alat. Nah kalau alat ini disirikkan, mana ada manusia yang luput dari kesirikan? Karena ada orang pakai peci, ada jimatnya sirik. Nah sekarang nggak pakai apa-apa, nggak berani keluar. Berarti ada ketertinggalan kesadaran bahwasanya HP pun jadi betul syirik. Jadi syirik. Minum pil pun jadi syirik kalau tidak disenderkan kepada Allah. Kalau handphone sebagai satu-satunya senderan juga syirik. Padahal ini alat. Nah, GPS ini yakin betul. Enggak tahunya masuk ke rumah orang. Masuk orang. Berarti itu kesyirikan itu update ya. Update. Jadi maksudnya update itu banyak alat yang menjadikan kita syirik. Betul. Tapi kalau kita tauhid kita benar, liko tembus Gusti, semua yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Gitu loh. Sebagai fasilitas. Sebagai peralat dan fasilitas untuk menuju kesempurnaan dalam berkarya, kesempurnaan dalam usaha. Coba kalau kita datang ke rumah orang lama, coba kalau pakai handphone, cepet. Nah, komunikasi itulah. Nah, kemudian begini kan ya, ini masalah budaya juga. Seolah-olah kan ada penghakiman bahwasanya ada pemaksaan budaya. Jadi ada pencampur adukan antara amalia dengan syariat. Betul. Gitu, bahwasanya sholat yang benar itu harus menggunakan baju seperti ini. Bahwasanya kalau bergaul itu baju yang benar seperti ini. Bahwasanya musik itu haram karena begini.
Padahal itu adalah media. Media. Baju itu sebenarnya adalah bagian dari sitrul aurat, menutup aurat. Perkara bentuknya, ada yang sarung, ada yang koko, ada yang gamis, itu bentuk. Produk Tapi itu produk budaya, tapi intinya menutup aurat. Nah sekarang kalau suling, kendang itu menjadi panggilan setan. Nah, kemudian adzan baru panggilan sholat. Nah, itu pun juga yang satu adzan memang betul itu panggilan sholat. Tapi yang suling dan kendang itu apakah menjadi panggilan setan? Tergantung manusianya, mensikapinya. Itu mensikapinya di situ. Karena di situ sebenarnya suci. Air itu suci, tapi kalau sudah memabukkan, menghancurkan, ya itu yang merusak, itu ya yang nggak baik. Ketika kita dengan main musik melupakan sholat, main musik melupakan kewajiban, itulah sebenarnya nggak boleh. Karena bisa jadi ya, seperti halnya lukisan, ya. Musik, tari, itu merupakan produk budaya yang ekspresi yang membangun peradaban manusia betul, sendiri. Iya. Yang terpenting adalah liniernya tauhid, ibadah, muamalah. Ya. Jadi saudaraku, ke depan nanti kita akan lebih mengupas karena ini kan sangat bukan sensitif ya. Ya ini pendapat. Pendapat harus ada yang menyuguhkan. Ini pendapat Raja Wali Nusantara. Andai kan ada perbedaan pendapat, ya silahkan. Ya. Namanya beda pendapat, tukar pendapat. Tukar pendapatan. Ya, untuk menaikkan pendapatan ya dengan pendapat itu. Ya. Karena di masyarakat kita sudah bias, ya, terkontaminasi. Tidak bisa, sulit. Maksudnya banyak orang yang kesulitan membedakan mana produk budaya, mana produk ibadah, mana syariat, mana tauhid, mana produk budaya, sehingga seringkali budaya dihancurkan atas nama syariat. Betul. Budaya dihancurkan atas nama tauhid. Betul. Padahal ukuran tauhid dan syirik itu urusan atau ranahnya Agustini. Sudah ada lagi Nah, kembali bahwa tauhid ini kaitannya dengan Gusti, dengan Allah. Mari kita luruskan. La ilaha illallah, tetap sampai mati la ilaha illallah. La ma'budu illallah. Nah, syariat itu ekspresi dari kewajiban, bentuk kepatuhan atas ketauhidan, maka kita laksanakan karena untuk menuju ridhonya Allah. Muamalah kita jadikan satu ajang hasanah kebaikan untuk menyempurnakan. Menyempurnakan dari usaha kita menuju ke ridho kebesaran Allah. Manusia hablum minallah wa hablum minan nas itu. Oke, saudaraku, untuk sementara demikian dulu saja. Betul, iya. Dengan budaya, semoga ini bisa dipahami dan bermanfaat. Amin. Seandainya pun ada perbedaan pendapat, itu wajar lah. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.